Selamat malam Bapak Dosen dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Octavian Soe dengan akhiran NIM 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya yaitu hukum law. Yang pertama itu pengenalan hukum Hooke. Hukum Hooke adalah prinsip fisika yang menyatakan bahwa gaya F yang diperlukan untuk memperpanjang atau menekan pegas sebanding dengan jarak X. Perubahan panjang pegas tersebut, dengan kata lain, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula perubahan panjang pegas. Secara matematis, hukum Hooke dirumuskan sebagai F sama dengan Kx, di mana F adalah gaya yang diberikan dalam Newton, K adalah konstan pegas, ukuran kekuatan pegas dalam Newton per meter, X adalah perubahan panjang pegas dari posisi setimbangannya dalam meter. Yang berikutnya adalah struktur dan panduan dalam hukum Hooke law. Definisi formal. Hukum Hooke adalah hukum empiris dalam fisika yang menyatakan bahwa gaya F yang diperlukan untuk memperpanjang atau menekan gaya pegas banding dengan jarak X. Perubahan panjang pegas tersebut, hukum Hooke menyatakan dengan rumus Fs sama dengan Kx, di mana K adalah konstanta pegas. Konstanta pegas adalah ukuran kekuatan pegas. Semakin besar nilai K, semakin kaku pegas tersebut. Aplikasi hukum Hooke. Hukum Hooke berlaku untuk benda elastis yang mengalami deformasi kecil, contohnya termasuk pegas, senar gitar, dan balok yang melentur karena beban. Hukum Hooke juga digunakan dalam berbagai aplikasi teknik seperti dalam desain pegas, manometer, dan seismologi. Yang berikutnya diagram Hooke law. Penjelasan diagram Hooke. Hukum Hooke. Berikut adalah penjelasan mengenai diagram hukum Hooke berdasarkan gambar di samping. Sumbu vertikal atau gaya. Sumbu vertikal pada di gambar ini menunjukkan besarnya gaya yang diberikan pada pegas. Gaya ini biasanya diukur dalam satuan Newton atau N. Sumbu horizontal. Perpindahan atau perpanjangan. Sumbu horizontal menunjukkan seberapa jauh pegas merenggang atau tertekan dari posisi setimbangannya. Perpindahan ini diukur dalam satuan meter. Garis lurus. Garis lurus pada diagram menunjukkan hubungan linear antara gaya dan perpindahan. Ini adalah inti dari hukum Hooke. Yang berikutnya, tujuan praktikum hukum Hooke. Praktikum hukum Hooke bertujuan untuk memahami dan memverifikasi hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan perubahan panjang yang dihasilkan. Berikut adalah tujuan-tujuan spesifiknya. Yang pertama, memahami konsep elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang applied kepadanya dihilangkan. Yang kedua, memverifikasi hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya F yang diperlukan untuk memperpanjang atau memanfaatkan pegas sebesar X banding dengan perubahan panjang tersebut. Secara matematis dirumuskan sebagai F sama dengan min Kx, di mana K adalah konstanta pegas. Yang ketiga, menentukan konstanta pegas. Kata konstanta pegas atau K adalah ukuran kekuatan pegas. Semakin besar nilai K, semakin besar gaya yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan panjang tertentu. Yang berikut adalah alat dan bahan praktikum hukum Hooke. Yang pertama, pegas. Yang kedua, statif dan klem. Yang ketiga, alat ukur. Yang keempat, beban. Yang kelima, timbangan pegas dalam kapasitas 10 Newton. Yang berikutnya, prosedur praktikum hukum Hooke. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan seperti pegas, statif, klem, beban dengan massa yang berbeda, penggaris atau mistar, dan neraca. Yang kedua, pemasangan statif dan pegas. Pasang statif dan pada permukaan yang stabil, gantungan pegas pada statif menggunakan klem atau penyangga. Yang ketiga, pengukuran panjang awal pegas. Ukur panjang awal pegas atau yang bisa dirumus LO tanpa beban menggunakan penggaris atau mistar. Pastikan pengukuran dilakukan dengan teliti dan catat hasilnya. Yang keempat, pemberian beban. Gantungkan beban pertama
Pada ujung bawah pegas, catat masa beban yang digunakan. Penggunaan panjang pegas setelah diberi beban. Setelah pegas stabil, ukur panjang pegas atau yang bisa dirumus L1 dengan beban tersebut menggunakan penggaris atau mistar. Catat hasilnya. Yang keenam, perhitungan perubahan panjang pegas. Hitung perubahan panjang pegas atau delta L dengan mengurangkan panjang awal yang bisa dirumus LO dari panjang akhir. L1 sama dengan delta L sama dengan L1 kurang LO. 7. Pengulangan dengan beban yang berbeda. Ulangi langkah 4-6 dengan beban yang berbeda. Gunakan minimal 5 variasi beban untuk menentukan data yang cukup. Catat semua hasil pengukuran dalam tabel. 8. Perhitungan gaya F. Hitung gaya F diberikan oleh setiap beban menggunakan rumus F sama dengan mg, di mana m adalah masa beban dan g adalah percepatan gravitasi sekitar 9,8 mm per sekon pangkat 2. Yang ke-9, pembuatan grafik. Buat grafik yang memotong gaya F pada sumbu dan perubahan panjang delta L pada sumbu X. Grafik ini akan menunjukkan hubungan antara gaya dan perubahan panjang pegas. 10. Analisis data penentuan konstanta pegas. Analisis grafik untuk menentukan apakah hubungan antara gaya dan perubahan panjang tersebut linear. Jika linear, hitung konstanta pegas atau K dengan mencari gradien atau kemiringan grafik. Konstanta pegas K adalah gaya F dibagi dengan perubahan panjang delta sama dengan K sama dengan F per delta L. Kesimpulan, berdasarkan data yang diperoleh dari praktikum hukum Hooke, dapat disimpulkan bahwa pegas yang digunakan memenuhi hukum Hooke dalam batas gaya yang diberikan. Nilai konstanta pegas ataukah yang diperoleh dari perhitungan rata-rata adalah nilai K rata-rata N per M dengan ketidakpastian sebesar nilai ketidakpastian N per M. Nilai ini konsisten dengan nilai konstanta pegas yang diperoleh dari analisis grafik, yaitu nilai K dari grafik N per M, grafik hubungan antara gaya atau F, dan pertambahan panjang delta L menunjukkan hubungan linear yang mendukung validasi hukum Hooke. Dalam percobaan ini, koefisien determinasi R pangkat 2 dari analisis regresi adalah nilai R pangkat 2 yang menunjukkan kesesuaian yang baik antara data dan garis regresi. Beberapa sumber kesalahan yang mungkin mempengaruhi hasil percobaan termaksud kesalahan pengukuran panjang dan massa, kesalahan paralaks, serta kemungkinan adanya gesekan antara pegas dan statif. Untuk meningkatkan akurasi percobaan ini, disarankan untuk menggunakan alat ukur lebih presisi, memastikan sudut pandang yang tepat saat membaca skala, dan meminimalkan gesekan. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil memverifikasi hukum Hooke dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sifat elastisitas pegas dan konstanta pegas. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.